Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam petunjuk jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Di subuh yang indah ini, kajian kami beri judul Kamu adalah Al-Mahdi. Sadaqallahul azim. Al-Mahdi dikatakan atau diceritakan oleh seluruh manusia, dikatakan nanti datangnya ketika detik-detik akhir zaman. Datangnya ketika menjelang kerusakan-kerusakan dunia. Datangnya ketika huru-hara dunia melanda, yakni dunia penuh dengan fitnah-fitnahnya Dajjal. Saat itulah Al-Mahdi akan turun. Dan sejatinya pun sekarang juga sudah turun. Diceritakan bahwa sebelum kedatangan Al-Mahdi, imam yang memberi sebuah petunjuk jalan menuju Allah, manusia sama-sama sudah terkena fitnah-fitnahnya Dajjal. Manusia sama-sama tenggelam di dalam golongan Dajjal. Manusia sama-sama sudah masuk surganya Dajjal. Apakah surganya Dajjal itu? Surganya Dajjal itu adalah perkara-perkara dunia, perkara-perkara jabatan, perkara-perkara pangkat, perkara-perkara semua urusan-urusan
dunia dan seluruh urusan-urusan yang selain Allah. Itulah surganya Dajjal. Jadi digambarkan ketika dulu saya masih ngaji, masih kecil sekali mengaji di kampung-kampung itu, diceritakanlah oleh ustadz pada waktu itu, besok di akhir zaman setelah Dajjal turun itu, Dajjal akan membawa dua pilihan dan Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan karena memang saktinya Dajjal itu seperti bak saktinya Tuhan. Diceritakan Dajjal itu juga membawa surga dan membawa neraka. Apakah surga-surganya Dajjal itu? Barang siapa yang mengikuti Dajjal, ia akan selamat, dimasukkan oleh Dajjal di dalam surganya Dajjal, yakni perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang selain Allah, harta, tahta, wanita, dan semua itu sudah ada di dalam surganya Dajjal, yakni surganya kesenangan hawa nafsu yang sudah ada di setiap hati manusia. Jadi manusia selama ini sudah masuk di dalam surga-surganya Dajjal. Di dalam fitnah-fitnahnya Dajjal. Di dalam mana? Di dalam hawa nafsunya sendiri yang belum mutmainnah. Hawa nafsu yang masih penuh dengan amarah, yang masih penuh dengan keinginan-keinginan, cita-cita yang selain Allah. Selanjutnya, Dajjal pun juga membawa neraka bagi orang-orang yang tidak ikut apa yang diseru oleh Dajjal, yakni Dajjal itu menyeru bahwa tiada Tuhan selain dirinya. Dajjal itulah yang mengaku-ngaku jadi Tuhan. Berarti siapa Dajjal itu sebenarnya? Dajjal dan Imam Mahdi yang selama ini didengang-dengungkan itu sebenarnya hanyalah kiasan-kiasan saja. Hanyalah bayangan-bayangan saja. Hanyalah amsal-amsal yang diserukan di dalam Al-Quran. Semua itu terjadi pada tiap-tiap diri manusia di saat menjelang akhir zaman. Akhir zamannya apa? Akhir zaman kehidupan manusianya. Jadi akhir zaman manusia yang satu dengan akhir zaman manusia yang lain ya beda-beda. Tidak sama akhir zamannya seperti yang kita kira selama ini. Tidak sama-sama akhir zamannya selama ini yang kita bayang-bayangkan. Akhir zaman ketika akan kiamat kubro. Semua itu hanya bayang-bayang setiap manusia. Apa sih kiamat kubro itu? Kiamat kubro itu ketika manusianya berani melawan Dajjal. Jika tidak berani melawan Dajjal, manusia akan jauh ketemu dengan hari kiamatnya. Dan manusia akan selalu dibelenggu, dibakar, dihukum, disiksa di dalam yang kelihatannya surga.
surga tadi. Surga tapi tempat pembakaran. Surga tapi tempat penyiksaan. Surganya siapa? Surganya Dajjal. Surganya hawa nafsu setiap manusia. Keinginan cita-citanya manusia terhadap selain Allah. Itulah surganya Dajjal yang diimpi-impikan oleh setiap manusia. Keberhasilan dunia yang selalu diimpi-impikan oleh setiap jiwa manusia yang rakus akan dunia. Sama halnya saya juga sama, seluruh manusia. Maka dari itu, ketika manusia ditawarkan oleh Dajjal itu sebuah surga, maka manusia berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Dajjal, yakni kehidupan dunia yang mana di dalam hatinya masih teraku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, yang mana di dalam hatinya seluruh urusan kekayaan, pangkat, jabatan, apa yang ada di dalam hati manusia masih teraku-akui milik manusianya. Itulah surganya Dajjal yang mana hakikatnya di dalamnya adalah sebuah siksa atau nerakanya Allah. Siksaan Allah, kenikmatan setan atau kenikmatan Dajjal, tapi di dalamnya adalah jahannamnya Allah, kebalikannya. Ketika ada manusia yang membangkang dengan perintah-perintah Dajjal laknatullah ini digambarkan atau diceritakan dahulu ketika saya masih kecil, bahwa orang yang membangkang, yang menolak masuk surganya Dajjal itu akan digergaji badannya, dibagi menjadi dua, digergaji mulai ubun-ubun ini sampai ke kaki, digergaji menjadi dua, yakni digergaji sebanyak 3 kali. Gergaji pertama, setelah digergaji ditanya lagi, mau ndak masuk surgaku, kata Dajjal. Kalau belum mau, digergaji lagi. Setelah digergaji yang kedua, ditanya lagi, dihidupkan lagi, mau ndak masuk surgaku? Ketika masih menolak, digergaji lagi. Setelah 3 kali, sudah lulus manusia itu masuk ke surganya Allah. Seolah-olah tadi digergaji itu nerakanya Dajjal, tapi setelah disiksa oleh Dajjal, maka ia akan masuk surganya Allah. Jadi apakah makna dari digergaji 3 kali itu? Karena menolak untuk masuk ke dalam surganya Dajjal, surganya hawa nafsu. Orang-orang yang menolak itulah yang dikatakan sudah mendapatkan al-mahdi, petunjuk dari Tuhannya untuk selalu menyeru dan selalu berjalan di jalan Tuhannya. Jadi yang dimasukkan surganya Dajjal dan yang disiksa oleh Dajjal di dalam nerakanya Dajjal itu semua bukan gambaran-gambaran yang sebenar-benarnya menurut jasmani, menurut syariat. Akan tetapi itu hanya amsal-amsal yang indah, kiasan-kiasan yang indah dalam bahasa Al-Quran.
Sungguh maha indahnya Allah dengan kalam-kalamnya. Kemudian ada hamba yang tidak mau dan menolak masuk surganya Dajjal, maka akan digergaji oleh Dajjal. Apa makna penggergajian kepada manusia yang menolak untuk beriman kepada Dajjal dan menyatakan di dalam hatinya beriman hanya kepada Allah, maka ia rela digergaji. Yang pertama, apa itu? Menggergaji dunianya, memutus urusan-urusan dunianya, memotong urusan-urusan yang selain Allah. Kuat tidak. Jadi maknanya ini ada hubungannya dengan baiat. Ketika manusianya masih cinta kepada dunia, ketika manusianya cinta kepada urusan-urusan dunia, pangkat, jabatan, kekayaan, harta, yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, maka ia tidak akan rela hartanya diambil oleh yang punya harta. Siapa? Dikorbankan, disucikan, dizakatkan kembali agar hatinya suci kepada jalan Tuhannya. Maka manusia tidak banyak yang mau. Ibaratkan lautan itu adalah lautan manusia yang dipilih Allah, yang diselamatkan Allah hanyalah setetes dari air di lautan. Itulah Al-Mahdi, itulah orang-orang yang dikehendaki Allah, itulah orang-orang yang selalu membela agama Allah, dan itulah orang-orang yang selalu menjaga kesucian Allah daripada kesucian dirinya di hatinya, daripada kesucian Dajjal laknatullah. Jadi itulah penggergajian yang pertama, memutus manusia dengan urusan-urusan dunia. Bila sudah terputus, ditanya lagi oleh Dajjal, maukah kau beriman kepadaku dan masuk ke dalam surgaku? Bagi hamba-hamba yang sudah dikehendaki Allah, bagi hamba-hamba yang menjadi pilihan Allah, bagi hamba-hamba yang sudah nyata kewujudan Allah di hatinya daripada kewujudan diri manusianya di hatinya, maka ia rela ridho digergaji yang kedua kalinya, yakni menggergaji badannya, memutus bahwa sesungguhnya badan ini bukan milik manusianya, yakni memutus linapsinya menjadi lillahi ta'ala. Jadi memutus apapun pergerakan-pergerakan badan ini diputus agar supaya lillahi ta'ala, bukan linas. Maka dari itu pengorbanan, kesungguhan hamba-hamba Allah yang dipilih-pilih Allah, yang dijadikan Al-Mahdi. Apa Al-Mahdi itu? Sebuah petunjuk ke dalam agama Allah. Itulah Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu hanya kiasan saja, hanya sanepan saja, hanya amsal saja. Bukan satu sosok orang, tapi Al-Mahdi itu adalah jiwa-jiwa manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Jiwa-jiwa manusia yang selalu menyeru ke jalan Allah, yang selalu menyeru kepada manusia agar kembali kepada Allah. Siapakah Al-Mahdi itu? Ya,
para kiai-kiai kita, ya para habaib kita, ya para alim ulama kita yang masih kokoh di dalam hatinya menyeru kepada umat, menyeru kepada manusia untuk selalu kembali dan kembali ke jalan Tuhannya. Jadi yang dimaksud Al-Mahdi itu ya para habaib, para kiai, para alim ulama, para ustadz yang selalu mengajarkan kepada santri-santri atau murid-muridnya yang mana selalu mengingatkan agar selalu lillah daripada linnas, agar selalu melawan dajjal, melawan kewujudan diri manusianya di hatinya daripada melawan Tuhannya yang mana digoibkan dan ditiadakan di hatinya. Itulah yang disebut Al-Mahdi. Para habaib, para ulama, para alim ulama dan para kiai serta para ustadz yang selalu menyeru-nyerukan jalan keselamatan kembali kepada Allah. Kalau menyeru tentang dunia, ya bukan Al-Mahdi namanya, tapi Dajjal. Kalau manusia masih menyeru kepada pangkat-pangkat dunia, itulah yang dimaksud Al-Mahdi itu bukan satu sosok orang, tapi tiap hati manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, yang berimamkan kepada uripe Allah, yang selalu memberi dan memberi petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan ini, di dalam Siratal Mustaqim ini. Kita lanjutkan lagi. Ketika sudah digergaji 2 kalinya, diputuskanlah badannya. Bila manusianya masih ngeyel dan tidak patuh kepada Dajjalnya, tidak mau dimasukkan ke dalam surganya Dajjal, maka akan digergaji yang terakhir kalinya. Yakni apa maknanya? Digergaji, diputus. Makna urip manungsanya diputus menjadi uripe Allah. Maka selesai sudah dari siksaan-siksaan Dajjal laknatullah. Jadi bila ingin bebas dari siksaan-siksaan dunia, bersegeralah baiat, bersegeralah kembali kepada Allah, bersegeralah mencari pembimbing-pembimbing yang mana bisa menuntun jalan kepada Allah. Pembimbing sudah banyak, para habaib, para kiai, para ustadz, itu pun juga pembimbing. Itulah Al-Mahdi yang menunjukkan manusia ke jalan Tuhannya. Anda harus berbaiat kepada mereka, kepada orang-orang yang menunjukkan jalan kepada Allah. Bila tidak, kita akan tetap masuk di dalam surganya Dajjal, yang mana sejatinya surganya Dajjal itu Jahannamnya Allah. Dan nerakanya Dajjal kita diputus atau digergaji 3 kali tadi, maknanya syarat untuk masuk surganya Allah. Itulah yang disebut Al-Mahdi, rela, ridho demi Tuhannya, daripada rela, ridho demi hawa nafsunya di hatinya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita hening-heningkan hati kita di hati kita, supaya kita bisa melewati pintu-pintu Dajjal ini di akhir zaman ini. Jadi akhir zamannya setiap manusia tidak bersama-sama, bro. Datangnya sendiri-sendiri,
pulangnya pun juga sendiri-sendiri, tidak rombongan, tidak bareng-bareng. Jadi akhir zamannya manusia tergantung manusianya kapan mau kembali kepada Allah, kapan mau dibaiat oleh Imam Mahdi. Kalau tidak mau dibaiat, masih seneng sama urusan-urusan dunia, ilmu, amal, maka ia akan sengsara di dalam surganya Dajjal itu yang penuh dengan tipu daya. Mengheningkan cipta, mulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penggergajian Dajjal kepada orang-orang yang tidak rela mengikuti Dajjal tadi bisa digamblangkan dengan tugas-tugasnya Al-Mahdi. Ketika turun ke dunia, tugasnya yang pertama adalah memerangi Dajjal. Yakni memutus atau mematah-matahkan salib-salib, mematah-matahkan berhala-berhala, mematah-matahkan arca-arca yang ada di dalam hatinya. Itulah penggergajian pertama, yakni siapa? Mengalahkan awake dewe. Membunuh hawa nafsunya sendiri, mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Itulah yang banyak manusia ogah, tidak membela agama Allah, tapi yang dibela awake dewe, tapi yang dibela hanyalah Dajjal yang terlaknat, yang dibela hanyalah iblis dan setan yang selama ini menjadikan iblis dan setan sebagai pemimpin-pemimpin kita. Kita sehingga menjadi rasul-rasulnya iblis. Kita menjadi utusan-utusannya iblis. Kita menjadi pesuruh-pesuruh Dajjal atau pesuruh iblis selama ini. Kenapa? Karena kita lebih cinta kepada Dajjal, cinta kepada diri, daripada cinta kepada siapa yang menciptakan diri, daripada cinta kepada siapa yang menciptakan kita selama ini. Itulah penggergajian yang pertama. Imam Mahdi, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia akan membunuh Dajjalnya, membunuh karakter-karakter iblis dan setan yang ada di dalam dadanya. Menghapus, mematah-matahkan berhala-berhala, mematah-matahkan arca-arca, mematah-matahkan ilmu-ilmunya, mematah-matahkan amal-amal ibadahnya, mematah-matahkan harta bendanya, mematah-matahkan urusan-urusan jabatannya, mematah-matahkan urusan-urusan tentang hawa nafsunya terhadap wanita, mematah-matahkan hawa nafsunya, ragusnya kepada dunia. Itulah penggergajian yang pertama. Kemudian penggergajian yang kedua, yaitu tugasnya Imam Mahdi setelah mengalahkan Dajjal, yakni
untuk membunuh celeng atau membunuh babi. Sungguh indah amsal-amsal, sungguh indah kiasan-kiasan dari Allah ini. Karena Allah Maha Sempurna. Bukan kita yang selama ini yang selalu mengartikan, menganggap Al-Quran itu sebagai dongeng-dongeng belaka. Sebagai cerita-cerita yang mana disesuaikan dengan masing-masing hawa nafsu kita sendiri. Al-Quran diambil demi untuk pemahaman golongan-golongan kita sendiri. Jadi pemotongan penggergajian hamba Allah yang kedua adalah ketika manusia masih memperturutkan hawa nafsunya, maka ia tak ubahnya lebih rendah derajatnya daripada babi dan celeng. Lebih rendah daripada anjing. Kenapa? Karena manusia itulah anjing itu. Karena manusia itulah celeng itu. Karena manusia itulah babi itu yang selalu mewujudkan di dalam hatinya diri manusianya daripada kewujudan Tuhannya. Lebih nyata diri manusianya daripada diri Tuhannya. Lebih akbar diri manusianya di dalam hatinya daripada keakbaran Tuhannya. Lebih mulia diri manusianya di dalam hatinya daripada kemuliaan Tuhannya. Lebih agung diri manusianya di dalam hatinya daripada keagungan Tuhannya. Lebih hidup di dalam hatinya daripada uripe Allah. Itulah yang dimaksud menyembelih babi dan celeng itu, yakni sifat-sifat kemanusiaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan penggergajian yang kedua, yakni menyembelih babi dan celeng. Penyembelihan atau penggergajian yang ketiga itu adalah Imam Mahdi ditugasi untuk membebaskan pajak-pajak. Apa maknanya? Apa amsalnya? Dulu kita memahami pajak-pajak. Enak kalau Imam Mahdi datang itu pajak-pajak negara bebas. Punya motor tanpa bayar pajak. Punya mobil tanpa bayar pajak. Dunia ini akan indah. Bayangan hawa nafsu, bayangan syariatnya kan begitu dulu. Akan tetapi yang dimaksud membebaskan pajak-pajak ini setelah kedatangan Al-Mahdi yang membawa petunjuk ke jalan Allah itu apa? Kita membebaskan keinginan-keinginan kita di dalam melakukan ibadah-ibadah. Kita membebaskan keinginan-keinginan kita mengharap pahala di dalam suatu ibadah. Membebaskan keinginan-keinginan kita mengharap-harap surga atas amal dan ilmu yang bukan milik kita. Itulah yang dimaksud membebaskan pajak-pajak. Selama ini kan kita berbuat selalu memajak-majaki. Kita sholat, kita memajaki Tuhan, memajaki Allah. Aku ingin pahala, aku ingin surga. Ketika kita ibadah, aku ingin berhasil apa yang kucita-citakan. Agar aku selalu bahagia, selalu terpenuhi kenikmatan-kenikmatan di dalam dunia ini. Ya itulah surga-surganya Dajjal. Yang mana di dalamnya masih full penuh dengan urusan-urusan yang selain Allah. Tapi golongan kaumnya Al-Mahdi, umatnya Al-Mahdi berani menerima gergaji dari Dajjal, yakni digergaji urusan-urusan dunianya, digergaji badan yang selama ini diakui sebagai badannya, digergaji
urip yang selama ini diakui sebagai hidup manusianya dikembalikan kepada uripe Allah, dikembalikan kepada badan milik Allah, dan dikembalikan kepada seluruh urusan-urusan dunia ini adalah af'alnya Allah. Maka suci bersihlah manusia dengan imamnya, bertempulah dengan imam yang selalu memberi petunjuk itu, yakni siapa? Uripe Allah. Jadi Al-Mahdi itu bukan sosok satu manusia, tapi Al-Mahdi itu kiasan hati orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya. Orang-orang yang menyeru kepada jalan Tuhannya. Seperti habaib-habaib kita, seperti kiai-kiai kita, seperti para alim ulama kita, seperti ustadz-ustadz kita yang selalu menyerukan kepada manusia ke jalan Tuhannya, yang selalu menyeru kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah yang disebut Al-Mahdi. Siapa? Kamu semua itulah Al-Mahdi, manusia yang diuripe oleh uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua selalu dan selalu dibimbing Allah ke jalan yang lurus. Menjelang kita menghadapi huru haranya dunia ini, maka titilah wassiratal mustaqim, maka titilah di dalam kehidupan ini sambil membawa tongkatnya. Apakah tongkatnya itu? Ada di rahasia baiatnya, tongkat kenabian, tongkatnya Imam Mahdi, maknanya tongkat petunjuk untuk menyusuri jalan hiruk pikuknya atau huru haranya dunia yang semakin mencekam ini, yang semakin berakhir ini. Maka banyak huru haranya, bila tidak memegang tongkatnya, maka kita akan masuk di dalam surganya Dajjal, tertipu daya oleh hawa nafsu kita sendiri. Semoga saya dan kita semua mendapatkan keselamatan sampai kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dari mintaf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البريات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.